Halo Sobat Peternakan, salam kita dari ujung kandang. Perkenalkan, nama saya Febri Sumantri Natali Purba dengan NIM 250306108. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi hewan dari Gallus domesticus. Oke. Untuk yang pertama adalah bagian caput atau disebut kepala. Nah, di bagian kepala ini ada namanya crista, jengger, kemudian rostrum, paruh, ada oculi, mata, dan ada coeli atau telinga, kemudian ada barbae atau gelambir di bawahnya. Kemudian setelah itu ada bagian leher. Bagian leher ini disebut dengan column. Kemudian ke bagian trunk atau badan seluruhnya ini. Yang ini alae, disebut alae atau sayap. Kemudian bagian dada disebut pectus, bagian perut disebut abdomen. Nah, untuk bagian ekor disebut caudal. Untuk bagian kaki atau paha bagian atas disebut dengan femur, betis disebut dengan tibia, dan bagian kaki bagian bawah disebut dengan tarsus, dan bagian jari disebut dengan digiti pedis. Nah, untuk selanjutnya ada bagian sayap. Nah, ini saya ambil sayapnya satu. Sayap ini disebut sayap craniges. Sayap craniges ini bagian dalamnya yaitu yang pertama bagian pangkal disebut dengan calamus, bagian tengahnya disebut dengan rectus, dan bagian ini ujungnya ini disebut dengan physium. Nah, sekian morfologi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman, pada tag video kali ini saya akan menjelaskan sistem digestoria pada ternak unggas, yaitu sistem pencernaan. Terkhususnya pada sampel kali ini saya menjelaskan sistem digestoria pada Gallus domesticus atau disebut juga dengan ayam. Nah, saya akan menjelaskan perjalanan pakan mulai dari capung oris hingga ke kloaka. Nah, pertama-tama pakan akan dipatuh oleh rostrum. Rostrum ini adalah paruhnya, kemudian akan memasukkan pakan ke dalam capung oris, dalam rongga mulut. Nah, di sini ada juga yang namanya lingua atau lidah. Lidah ini juga berfungsi membantu menelan pakan dengan gerakan maju mundur seperti ini untuk meneguk pakan. Nah, ketika diteguk pakan akan langsung masuk ke pangkal esophagus. Ini disebut namanya cervical. Nah, kemudian pakan akan didorong menggunakan gerakan peristaltik hingga sampai ke ujung esophagus yang namanya thoracic. Nah, setelah di thoracic akan sampai ke tembolok atau crop. Nah, dalam tembolok ini ada yang namanya kelenjar mukus. Kelenjar mukus ini berfungsi melumasi pakan untuk mempermudah pakan melewati yang namanya perpanjangan dari esophagus ini. Kemudian selama pakan berada di crop untuk menyimpan pakan ketika proventriculus ini penuh. Jadi selama pakan berada di crop biasanya bisa dapat hingga 12 jam berada di crop. Nah, kondisi crop ini bisa menjadi asam. Nah, ketika sudah asam, pakan akan sedikit lebih lunak. Kemudian pakan akan didorong kembali menggunakan gerakan peristaltik dari sini ke proventriculus. Nah, di proventriculus ini ada lapisan dalam yang menghasilkan HCl atau hidrokolik asid dan juga menghasilkan pepsin. Nah, HCl ini berfungsi untuk melunakkan makanan atau pakan, dan juga pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian pakan di sini belum halus atau hanya lunak saja, akan didorong kembali ke namanya gizzard atau ventriculus. Nah, ventriculus ini bentuknya agak bulat. Bagian luarnya tersusun dari tendon dan tengahnya adalah jaringan otot. Kemudian di dalamnya adalah jaringan tanduk. Jaringan tanduk ini kasar, kuat, dan juga tahan terhadap hidrokolik asid atau asam yang berasal dari proventriculus. Nah, kemudian biasanya pakan di sini dibantu dihancurkan oleh grit
yaitu pasir-pasir kecil yang masuk melalui cavum oris. Nah, ketika di sini pasir ini akan membantu memecah pakan-pakan kasar seperti jagung, akan dipecah menjadi halus di sini. Kemudian akan difermentasi juga menjadi halus dibantu juga oleh hidroklorik asid dari lambung. Kemudian pakan di sini bentuknya sudah halus. Setelah itu pakan akan didorong ke duodenum loop atau disebut juga intestinium tenue. Intestinium tenue ini terbagi menjadi 3, yaitu duodenum loop, jejunum, dan ileum. Kemudian di sini kita lihat ada yang namanya aksesoris digestoria atau tambahan dari sistem pencernaan, yaitu hepar, hati. Hati ini berfungsi menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini juga dihasilkan dari sisa-sisa eritrosit tua dari sel darah merah dan diubah menjadi cairan empedu. Nah, hepar ini juga berfungsi menyimpan glikagon atau disebut dengan fatty hewan sebagai cadangan makanan dan menyimpan mineral juga dan vitamin. Kemudian cairan empedu ini berfungsi memecah lemak menjadi butiran-butiran halus ketika sudah masuk ke duodenum loop. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang diapit oleh duodenum loop. Ini namanya pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan yang namanya enzim, contohnya enzim lipase untuk memecah lipase atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian menghasilkan juga namanya enzim tripsin, kemotripsin, dan protease yang digunakan untuk memecah asam amino atau memecah protein menjadi asam amino. Kemudian pankreas juga menghasilkan enzim amilase untuk memecah pati seperti pati yang terdapat pada jagung. Kemudian setelah dari sini nutrisi-nutrisi tersebut akan didorong ke jejunum. Di sini adalah tempat penyerapan terbesar dari proses pencernaan. Di mana nutrisi-nutrisi seperti asam amino, mineral, vitamin A, D, E, K yang terdapat pada lemak jenuh, pada lemak akan diserap. Contohnya fatty juga dan glukosa akan diserap di jejunum. Setelah itu pakan halus atau digesta akan dilanjutkan ke ileum. Di sini terjadi proses penyerapan kembali dari sisa-sisa dari penyerapan dari jejunum. Nah, di ileum ini ada batasnya. Yang kecil ini disebut Michels diverticulum. Ini adalah batas ileum sampai sini hingga nyampe ke pangkal dari caecum. Nah, di sini pakan akan dilanjutkan didorong ke caecum. Pakan-pakan yang didorong ke caecum ini adalah sisa-sisa pakan yang keras, yang seperti serat-serat keras. Kemudian masuk ke caecum. Ini contohnya caecum. Nah, yang hitam ini adalah bahan-bahan keras seperti serat-serat keras yang difermentasi oleh bakteri caecum. Kemudian bakteri itu akan menghasilkan namanya asam lemak. Asam lemak ini akan juga diserap kembali oleh ileum dan juga caecum. Kemudian sisa dari fermentasi ini akan didorong ke rectum atau intestinium crassum atau usus besar. Nah, di usus besar ini adalah fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, kemudian feses akan bercampur dengan urin di bagian sini. Nah, dekat kloaka. Kemudian akan dikeluarkan. Nah, pada ayam betina biasanya kloaka ini terhubung dengan sistem reproduksi atau saluran keluarnya telur, dan juga sebagai saluran pengeluaran urin dan feses. Oke, sekian perjalanan pakan yang bisa saya jelaskan di sampel saya Gallus domesticus, yaitu ayam dari cavum oris hingga ke kloaka. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. I just had to let you know you're